Apakah ini akan menjadi chapter yang sudah kita tunggu-tunggu? Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung wadaw. Nah, seperti biasa di sini kita akan bahas juga full One Piece atau recap atau mungkin summary lah dari One Piece untuk chapter 1108 yang mungkin tidak terbahas lengkap dari video spoiler biasa. Ya, lagi-lagi namanya juga spoiler lah, yang beda isinya cuma bocoran doang. Nah, di sini mari kita akan bahas lengkap isi chapternya akan seperti apa, dan baik lagi karena ini recap jadi tidak akan ada banyak pendapat dari channel Devil No Mi. Nah, oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players baru di channel ini, langsung gaskan banget subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, judul untuk chapter kali ini adalah World Please Respond. Judul yang sejujurnya sangat mengerikan, dimana color splitnya perlu kita bahas sedikit juga nih, karena bisa menjadi salah satu color split favorit kita, terutama buat kalian para cowok-cowok sagede nih, dimana berisi Nami, Robin, Hancock, Reiju, Tashigi, dan bahkan Utachuan pun ada di color split ini yang mereka sedang minum wine bersama. Di mana color split ini ternyata menjadi sebagai salah satu promosi untuk novel baru One Piece Heroines yang berjudul Colorful, yang dikatakan ini akan menceritakan kisah dari cewek-cewek favorit kita yang ada di color split ini, yang wah nggak kebayang nih isinya bakal seperti apa. Dimana chapter pun dimulai dengan Devon dan Augur yang tidak mempercayai Caribou. Di sini pun akhirnya Caribou berkata kalau dia memiliki informasi yang sangat penting, dan jika dia membawanya kepada Teach, maka dia akan menceritakan semua informasi tersebut. Dan kita pun berpindah ke Angkatan Laut, jadi kita nggak tahu nih kalau Caribou dibawa atau nggak oleh anggota Kurohige ini di chapter ini. Tapi sejujurnya pasti dibawa sih, karena ngapain juga Oda bikin plot kalau mereka akan bertemu jika akhirnya malah dianggurin doang. Dimana untuk para Vice Admiral yang berjumlah 9 orang yang sebelumnya diperlihatkan nih, yang akhirnya kita diperkenalkan semuanya nama-namanya di chapter ini. Dan untuk nama-namanya kalian bisa lihat sendirilah di layar, karena ada 9 orang. Dimana Angkatan Laut pun terlihat sangat kesulitan dalam menghadapi para pasifista, terutama Mark III yang sudah kita bahas sebelumnya, karena dia memiliki bubble shield, dan bubble shield tersebut dapat memblok meriam dengan sangat mudah. Ya, bahkan kapal perang sebesar itu tidak ada apa-apanya di hadapan para pasifista ini. Doberman pun memerintahkan semua Vice Admiral untuk mencari Bonnie sebagai prioritas utama, karena jika Bonnie mati, mereka pastinya akan dapat mengontrol kembali semua pasifista tersebut. Yang lagi-lagi ini quick thinking yang mantap nih dari Doberman. Nice banget. Dimana Vice Admiral Tosa pun mengejar tim Franky yang sebelumnya pergi menuju ke Northeast dari arah Fabio Pass. Tosa mencoba menyerangnya dengan kemampuan cengkeraman yang dia namakan sebagai Tosagami, yang dikatakan juga kemampuan ini setara dengan 10 sigan, yang wah ini wadidaw banget. Yang gila sih, bahkan satu sigan saja udah sekuat itu, ini 10 sigan yang waduh nggak aneh juga sih. Kenapa pada akhirnya dia menjadi seorang Vice Admiral. Tapi sayangnya Tosa dihancurkan oleh Dory dan Brogy dengan menggunakan serangan biasa. Dimana Dory dan Brogy pun meninggalkan tim Franky bersama bajak laut raksasa lainnya untuk dibawa ke kapal mereka. Yang lucu juga ya, karena akhirnya bertemu dengan Franky yang tidak tahu menau dengan para raksasa tersebut. Dimana di sini Bonnie pun berkata kalau Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih ada di tengah pulau. Dimana Dory dan Brogy pun akhirnya berlari lagi untuk menuju ke bagian tengah pulau Eket, dan di sini pun Dory berkata, Vegapunk, dia pasti seseorang yang dimaksud oleh sarjana tersebut. Di mana Vice Admiral lain yaitu Bluegrass mengendarai senjata monster laut bersama dengan Doll di bagian lautan, yang jangan lupa ya jika dia adalah pemakan dari buah. Yes. Di sini Bluegrass pun bertanya kepada Doll kalau dia sudah melihat kemampuan dari raksasa tersebut, dan Doll pun menjawab kalau dia bekerja di bawah Saulo 20 tahun yang lalu, yang pastinya dia tahulah sehebat apa kemampuan para raksasa. Yang lagi-lagi di chapter ini pula kita tidak mendapatkan apa-apa terkait Zoro, Jinbei, Brook, dan Usopp, karena kita langsung berpindah ke tim Luffy pada saat ini, dimana Vegapunk pun bilang kepada Luffy dan Sanji kalau dia nggak perlu ngebawa mereka lagi karena dia sudah berubah pikiran. Dan Vegapunk pun sambil berkata, ada sesuatu di Pulau Eket ini yang perlu saya lindungi.
Vegapunk pun meminta Luffy untuk melindungi Bone yang tadinya dia berencana untuk memberikan kontrol pasifista tersebut ketika dia dewasa. Tapi yang sudah terjadi, ya terjadilah. Bone pasti akan diburu sekarang karena semua orang sudah tahu jika dia memiliki otoritas tertinggi dalam mengontrol para pasifista. Dimana Sasuke pun kembali ke hadapan Luffy dan dia pun berubah ke mode baru lagi yang kemungkinan ini adalah mode 100% dari Zoan-nya. Tubuhnya terlihat sangat besar dan benar-benar berbentuk laba-laba full dengan mata yang sangat mengerikan. Di sini Sasuke menyerang mereka berdua dengan kaki beracunnya yang berbentuk seperti cambuk lah ala tentakel yang sejujurnya ini OP banget. Tetapi Luffy menghindari semua serangan tersebut sambil bercanda. Yang jangan lupa ya, Luffy saat ini berada di mode nikahnya. Sanji pun membawa Vegapunk dan kabur dari serangan Sasuke itu. Di mana Vegapunk berkata, "Oh, hey, bukankah sudah kubilang tinggalkan aku, Sanji?" Dan Sanji pun hanya menjawab, "Diam kau hanya perlu bertahan saja." Namun tiba-tiba Kizaru muncul dan menendang Sanji yang akhirnya Vegapunk pun terjatuh dari tangannya. Di sini pula kita mendapatkan sesuatu yang sangat berbahaya karena Kizaru berhasil menusuk Vegapunk dengan pedang cahayanya atau Ama no Murakumanya. Di sini Luffy melihat apa yang terjadi dan dia pun akhirnya langsung memerintah Sanji untuk membawa Vegapunk dan kabur dengan cepat. Luffy pun akhirnya langsung berubah ke mode raksasanya. Di sini pun terlihat wajahnya sangat-sangat serius. Dan di satu double page yang luar biasa, Luffy memegang kepala Sasuke di tangan kirinya dan memegang seluruh badan Kizaru di tangan kanannya. Kizaru pun terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya dari serangan Luffy tersebut. Yang kalau kalian sadar, sejujurnya ini adalah pertama kali kita melihat Kizaru mengeluarkan darah dalam pertarungan ini. Yang berarti serangan dari Luffy adalah one hell of attack yang dia lakukan. Dan di sini pun Luffy bahkan sambil tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin aku akan membiarkan kalian pergi dari sini." Dimana Sanji dan Vegapunk pun sudah cukup jauh dari arena bertarung. Dan Sanji pun kaget karena melihat Vegapunk yang tersenyum padahal lukanya sudah begitu parah. Dan di sini pun Sanji berkata, Hei, sialan Vegapunk, apa kau mati? Apa-apaan senyummu tersebut?" Dan berpindah lagi ke lab di Punk Record, di mana wajah Vegapunk tiba-tiba muncul di layar dan dia pun mulai berbicara. Halo, tes, dunia, kumohon respon aku. Aku adalah Dr. Vegapunk, sang ilmuwan jenius. Pesan yang aku sampaikan ini akan membuat kalian kaget, tapi tidak apa-apa, karena ini adalah kebenaran yang ada di dunia ini. Yang sejujurnya ini adalah penutup chapter yang sangat-sangat wadidaw banget. Yang, wah, apakah ini akan menjadi red flag banget kah untuk kakek ilmuwan kita yang seakan-akan ini akan menjadi pesan terakhirnya, persis seperti bagaimana pesan terakhir dari Raja Cobra juga di Mary Joyce kepada Sabo. Lalu bagaimana jika Vegapunk mati? Apakah keberadaan dari Punk Record, satelitnya, dan juga semua penelitian yang sudah dibangun akan hilang jika begitu? Atau lagi-lagi kita masih belum tahu yang apakah sudah bentukannya terpisah dari buah iblisnya atau bagaimana? Ya, lagi-lagi kita perlu menunggu untuk hal ini. Dimana sejujurnya ada beberapa hal yang bisa kita bahas nih dari satu chapter yang sangat luar biasa. Yang sejujurnya saya lebih suka chapter ini dibandingkan chapter lalu yang terkesan semuanya setengah-setengah jadi cukup kentang. Tapi balik lagi lah, karena ini video recap, kita tidak akan analisis chapter di video ini secara mendalam dan akan kita bahas nantinya di video review saja. Makanya gaskan dong kalian, langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, kita menuju ke 300.000 subscriber. Nah, coba tuliskan juga nih analisis kalian dari chapter ini akan seperti apa. Ya, siapa tahu bisa menjadi bahan menarik buat channel Devil Nami bahas di video review nanti. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nami pamit, and I'll see you guys next time.